Bagaimana jadinya jika pemeran Aquaman sang Raja Laut Selatan beralih profesi menjadi anak seorang gembong narkoboy? Dan inilah yang terjadi pada film Fast X, di mana film ini bercerita tentang seorang anak mafia yang menyimpan dendam terhadap Dominic Toretto dan rekan-rekannya karena perbuatan mereka di masa lalu terhadapnya. Gak suka basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Hayu, meluncur! Kisah akan diawali dengan flashback masa lalu dari Dominic Toretto dan Brian O'Connor yang merampok berangkas milik gegedug alias gembong narkoboy asal Brazil bernama Hernan Reyes. Dalam misinya tersebut, Dom dan Brian berhasil membawa kabur berangkas berisikan cuan yang sangat tanjer alias banyak. Namun ternyata tanpa Dom ketahui jika putra dari sang gembong narkoba yang bernama Dante Reyes rupanya juga ikut terlibat ulu biung dalam kejadian itu dan melihat ayahnya terbuns, sehingga membuat Dante naik pitam dan sangat murka serta dirinya bersumpah akan membalas dendam terhadap Dominic Toretto. Kembali ke masa sekarang, terlihat kini Dom tengah mengajari anaknya yang bernama Brian Marcus untuk belajar ngedrip freestyle jedak-jeduk. Keesokan harinya, ibu Dom yang baru sampai ke rumah mengajak Dom dan reng-rengannya untuk makan nasi padang bersama. Setelah makan bersama, Roman, Tej, Han, dan juga Ramsey berencana pergi ke kota Roma untuk menjalankan sebuah misi dari Mr. Nobody. Dan misinya adalah mereka ditugaskan untuk merebut kembali perangkat keras militer berupa sebuah chip komputer kuantum yang telah dicuri. Singkat waktu, saat malam hari, Dom dikejutkan dengan kedatangan Chipper yang tiba-tiba ngakhiri di kediamannya. Dengan kondisi ripuh penuh luka, Chipper kemudian menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada Dom, di mana pada saat itu Dante Reyes mendatangi markas Chipper untuk menanyakan di manakah Dom berada. Chipper yang saat itu sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Dom menolak untuk menjawab. Alhasil Dante langsung menyerang Chipper. Setelah menceritakan semua yang dialaminya, Chipper lalu memperingatkan Dom untuk jangan berani macam-macam kepada Dante Reyes. Sebab bukan hanya anak dari gembong narkoboy, akan tetapi Dante Reyes ini juga merupakan bestie dari Aquaman yang mampu menggerakkan seluruh pasukan ikan di lautan, bahkan membuat tsunami sekalipun, yang menandakan bahwa Dante bukan sembarang orang. Pagi harinya, Dom kedatangan Little Nobody yang mewakili agensi. Serta si Little Nobody ini membenarkan semua perkataan Chipper semalam mengenai begitu berbahayanya Dante Reyes. Dom lalu membahas mengenai misi yang sedang dikerjakan oleh keempat rekannya. Mendengar itu, Little Nobody merasa kebingungan sebab pihak agensinya tidak pernah menugaskan misi tersebut kepada mereka. Yang itu artinya jika rekan-rekan Dom telah dijebak. Mengetahui itu, Dom dan Letty pun menyusul ke Roma. Sementara di kota Roma, keempat rekan Dom mulai menjalankan misi mereka mengambil sebuah chip di dalam sebuah truk. Di saat yang bersamaan, Dom dan Letty yang sudah sampai di Roma berusaha untuk menghentikan aksi keempat rekannya itu. Tej dan Ramsey akhirnya berhasil mengambil alih kemudi truk itu. Namun ternyata truk tersebut hanyalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Dante Reyes yang mengendalikan truk itu dari jarak jauh. Bahkan Tej dibuat ngegebeg alias terkejut tatkala melihat sebuah bom yang dapat meluluhlantahkan seisi kota. Mengetahui itu, Dom dan yang lainnya segera berusaha menghentikan truk berisikan bom tersebut. Tak habis pikir, bom tersebut justru malah menggelinding di tengah-tengah kota sehingga menyebabkan keriuhan.
Dom pun sebisa mungkin menjatuhkan bom itu ke dalam sungai supaya ledakannya tidak terlalu parah. Tetapi membagongkannya, Letty terpancing oleh jebakan Dante hingga akhirnya Letty harus ditangkap polisi karena ternyata Dante Reyes telah melapor kepada polisi lalu memfitnah Letty bahwa Letty lah penjahat yang telah melakukan semua huru-hara ini. Akibat fitnah yang dilakukan Dante membuat Dom dan rekan-rekannya viral serta menjadi buronan pemerintah dunia. Di tempat berbeda, tepatnya di markas agensi, kita pun diperkenalkan dengan putri dari Mr. Nobody, dan si teteh ini bernama tidak pakai pen. Serta terlihat juga ada seorang pria bernama Aimes yang kini menggantikan posisi Mr. Nobody di agensi. Aimes ini ternyata tidak menyukai Dom dan teman-temannya, bahkan dirinya menganggap jika Dom dan semua reng-rengannya adalah penjahat, di mana Aimes berencana untuk menangkap mereka semua. Berbeda dengan Kang Aimes, Tetetes ini masih husnuzon kepada Dom dan rekan-rekannya bahwa mereka tidak seburuk yang dipikirkan, serta mereka juga merupakan orang-orang yang baik. Di sisi lain, Dom didatangi Queenie yang memberitahukan bahwa Letty telah ditangkap dan kini Dom beserta circle-nya menjadi buronan polisi. Sementara itu, Mia yang sedang asik bermain bersama Markus tiba-tiba digiridik alias diserang oleh beberapa orang. Mia pun sekuat tenaga berusaha menghadang mereka semua dan menyuruh Markus untuk bersembunyi. Di situasi yang terdesak itu, beruntung Jacob datang menolong mereka dan berhasil kabur dari sana. Jacob pun kemudian membawa Markus untuk diamankan dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Scene kemudian beralih kepada Doom yang mendatangi Tess, di mana Doom meminta bantuan kepada Tess untuk membebaskan Letty. Mendengar itu, Tess yang notabene sangat bersimpati kepada Dom, ia pun langsung bersedia memenuhi permintaan tersebut. Dom pun lalu memberikan kalung miliknya agar Letty percaya bahwa Tess adalah orang yang bekerja sama dengan Dom. Singkat cerita, Tess telah tiba di penjara dan bertemu dengan Letty. Tanpa banyak menggibah, Tess pun segera menunjukkan kalung milik Dom kepada Letty dan langsung mengeluarkan Letty dengan jurus Kapten Marvel-nya. Scene lalu berpindah ke negara Brazil. Dom yang sedang mencari keberadaan Dante, kemudian dia disambut oleh seorang temannya, kita panggil saja Ivankov. Kemudian seorang gadis bernama Isabel datang, yang ternyata dirinya merupakan adik dari Elena. Tak lama, sang pilain aka Dante Reyes akhirnya datang dan langsung menantang siapapun untuk balapan dengan taruhan uang senilai $1 juta. Dante yang sangat ijid ingin balas dendam terhadap Dominic, dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk menembak Dom. Tanpa diduga, ternyata Dom juga memiliki pasukan yang sama. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, mau tidak mau mereka harus balapan. Bukan hanya mereka berdua, Ivankov dan Isabel juga ikut berpartisipasi dalam balapan tersebut. Namun lagi-lagi, Dante dengan rencana balas dendamnya, dirinya telah menaruh bom pada mobil Isabel dan Ivankov. Di tengah balapan mobil yang sangat menggeber-geber itu, Dom langsung dipaksa memilih siapakah orang yang akan ia selamatkan. Pada akhirnya, di situasi yang sulit itu, Dom hanya bisa menyelamatkan Isabel sehingga membuat Ivankov gosong terbakar sampai mokat. Di tempat berbeda, terlihat Letty yang melakukan pengobatan setelah mengikuti arahan dari Tess, dan ternyata di sana juga ada si Chipper yang juga sedang berobat. Keesokan harinya, Dante berhasil meretas sistem keamanan bank dan mengambil semua uang milik Dom dan rekan-rekannya. Sebab dahulu Dante merupakan teman nongkrong Bjorka semasa kuliah di jurusan IT, sehingga membuat Tej dan yang lainnya terkejut sebab semua uang yang mereka miliki kandas tak berbekas. Beruntung, Roman tidak menyimpan semua uangnya di bank melainkan di tubuhnya. Kini mereka harus mencari seseorang untuk membeli perlengkapan yang mereka butuhkan, dan salah satunya yaitu mobil. Di waktu yang sama, Imes mengetahui jika Tess telah membebaskan Letty dan juga Chipper. Sementara itu, Dom dan Isabel sangat merindukan sosok Elena yang kini telah tiada. Isabel yang mengetahui
bahwa Elena kakaknya sangat berambisi untuk menangkap Hernan Reyes. Ia pun seketika teringat dengan dokumen Hernan Reyes yang disimpan oleh kakaknya. Di sisi lain, Ramsey mengajak Tej dan yang lainnya menemui salah satu temannya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Sialnya, si temannya itu justru malah melaporkan mereka ke pihak agensi. Di saat yang sama, Chipper berhasil membuat para penjaga di sana jatuh pingsan. Saat akan kabur dari tempat itu, Letty yang masih tidak mempercayai Chipper mencoba menghentikannya. Hingga akhirnya mereka pun melakukan sedikit huru-hara. Setelah pertarungan itu, Letty kemudian memutuskan pergi di luar Nurul. Letty begitu terkejut saat mengetahui jika penjara itu berada di daratan dingin penuh salju yang membuat bulu kuduk hingga bulu jembit membeku. Yang tidak lain tempat itu adalah daratan Antartika. Sehingga Letty pun mau tidak mau akhirnya berbaikan dengan Chipper untuk menjalin kerjasama. Kembali kepada Dom dan Isabel yang tengah mengecek dokumen milik Elena mengenai Hernan Reyes. Hingga akhirnya Dom mengetahui jika Dante memiliki gangguan jiwa. Setelah ayahnya meninggal, Dante justru malah menjual seluruh aset milik ayahnya dan hanya menyisakan satu bangunan kosong. Setelah mengetahui semua itu, Dom kemudian berniat untuk mendatangi bangunan kosong milik Dante. Akan tetapi dia malah diajak Baiwan oleh Aimes. Beruntung, warga pribumi datang membantu Dom sehingga Dom dapat pergi dari sana. Sementara Jacob dan Marcus rupanya akan terbang menuju Portugal. Namun Jacob mengetahui bahwa terdapat beberapa orang dari agensi yang mengikuti mereka. Sehingga Jacob pun menggocek mewek para agensi alias memancing para agensi ke toilet lalu menghajarnya. Setelah itu, mereka pun akan pergi dari sana menggunakan pesawat kecil yang sebelumnya dibawa oleh Jacob. Sementara itu, Han dan yang lainnya mendatangi rumah Shaw untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan agensi sehingga huru-hara pun tak terelakkan. Di saat bersamaan, Dom akhirnya tiba di gedung kosong milik Dante. Namun tak lama Dante tiba-tiba menelepon dan mengancam akan membunuh Isabel. Dom yang akan mencoba menyusul ke sana justru harus ditangkap oleh Aimes yang sedari tadi mengikutinya. Sementara Shaw membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sana Ramsey memberitahu jika Dante akan mengincar semua orang yang dekat dengan Dom, termasuk ibu dari Shaw. Tak ingin ibunya terancam, Shaw pun akhirnya bekerja sama dengan Tej dan yang lainnya untuk menghadapi Dante Reyes. Di sisi lain, Dom yang akan dibawa oleh Aimes ke suatu tempat, namun tiba-tiba truk yang dinaiki Dom mengalami oleng yang tentu saja perbuatan itu dilakukan oleh Mamang Dante, di mana Dante langsung mengancam akan membunuh Isabel, sehingga pertarungan dan baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Beruntung Tess datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Isabel. Bukan penjahat namanya jika mati sebelum film selesai, di mana Dante berhasil menembak mereka menggunakan sniper dan pergi untuk mundur dari sana. Keesokan harinya, Jacob dan Marcus yang kini berada di Portugal tanpa disadari Dante ternyata diam-diam mengikuti mereka. Berkat CCTV yang Jacob pasang di sepanjang area, Jacob pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran pasukan si Dante. Dante yang menyaksikannya dari kejauhan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Jacob. Di tempat berbeda, Aimes dan Dom yang mengetahui jika Marcus dalam bahaya, ia pun langsung gaskeun terbang ke Portugal. Beruntungnya Dom sampai tepat waktu dan langsung menolong mereka. Saat itu roket pada mobil Jacob macet, sehingga Marcus mencoba untuk memperbaikinya. Akan tetapi Mang Dante tiba-tiba muncul lalu menyeret Marcus masuk ke dalam mobilnya. Mengetahui itu, Dom dan Jacob pun langsung menggeberkan mobilnya untuk mengejar Dante. Namun Jacob yang menyadari jika Dom akan dikepung, ia pun mengorbankan dirinya agar Dom bisa menyelamatkan Marcus.
Tak lama muncullah dua helikopter yang mencoba menghentikan Dom. Namun akhirnya Dom berhasil menghancurkan dua helikopter itu. Momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Marcus dengan melompat ke mobil Dom. Di tengah pelarian, Dom dihadang oleh dua truk Optimum Pride yang dikendalikan Dante dari jarak jauh. Yang ternyata Dante telah merencanakan semua ini dengan sangat matang untuk memancing Ramsey dan yang lainnya, sehingga Dante dapat menembak mereka semua menggunakan roket launcher. Dan diketahui pula jika Aimes rupanya merupakan anak buah paling loyal dari Dante Reyes yang disuruh Dante untuk bergabung ke agensi. Dante yang akan menabrak Dom menggunakan truk tersebut membuat Dom tak punya pilihan lain selain menggajlengkan mobilnya ke sungai. Beruntung, Dom dan Marcus berhasil selamat. Tetapi memang Dante belum selesai, di mana dia meledakkan bom yang sebelumnya sudah ia pasang di bendungan. Di Antartika, Letty dan Chipper yang sedang menyusuri dinginnya daratan itu, tiba-tiba secuil kapal selam muncul untuk menolong mereka. Yang ternyata orang di balik kapal selam itu adalah Ece Giselle, yang entah bagaimana beliau ini masih bisa selamat dari insiden di film Fast and Furious 6. Dan film pun nggak gantung. Di post credit scene kita pun diperlihatkan Hobbs yang sedang menjalankan sebuah misi, namun tiba-tiba Dante meneleponnya dan mengancam akan menjadikan Hobbs bubur ayam alias target berikutnya, dan film pun tamat. Dan itulah mungkin rangkuman dari alur cerita film Fast X. Saya beserta seluruh tim jajaran direksi yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda, and see you on the next video.